Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Samuel Kapo. Saya dari kelas 12 IPS ingin mempresentasikan konflik pergolakan PRRI Permesta dan persoalan negara federal BFO. PRRI Permesta, Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia, biasa disingkat dengan PRRI, merupakan salah satu gerakan pertentangan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat Jakarta yang dideklarasikan pada tanggal 15 Februari 1958 dengan keluarnya ultimatum dari Dewan Perjuangan yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Ahmad Hussein di Padang, Sumatera Barat, Indonesia. Sedangkan Permesta atau Perjuangan Semesta atau Perjuangan Rakyat Semesta adalah sebuah gerakan militer di Indonesia. Gerakan ini dideklarasikan oleh pemimpin sipil dan militer Indonesia Timur pada 2 Maret 1957, yaitu oleh Letkol PNJ semua. Pusatnya berada di Makassar yang pada waktu itu merupakan ibu kota Sulawesi. Latar belakang pemberontakan PRRI dan Permesta umumnya semua bermuara pada ketidakpuasan rakyat atau pemimpinan di luar Jawa terhadap penyelenggaraan pemerintah pusat yang dilakukan para pemimpin RI karena dirasakan terlalu sentralistis dan berorientasi Jawa. Konflik yang terjadi ini sangat dipengaruhi oleh tuntutan keinginan akan adanya otonomi daerah yang lebih puas. Pada masa bersamaan, kondisi pemerintahan di Indonesia masih belum stabil pasca agresi Belanda. Munculnya pemberontakan PRRI dan Permesta bermula dari adanya persoalan di dalam tubuh Angkatan Darat, berupa kekecewaan atas minimnya kesejahteraan tentara di Sumatera dan Sulawesi. Kekecewaan tersebut diwujudkan dengan pembentukan Dewan Daerah sebagai alat perjuangan tuntutan pada Desember 1956 dan Februari 1957. Seperti 1. Dewan Banteng di Sumatera Barat yang dipimpin oleh Letkol Ahmad Hussein. 2. Dewan Gajah di Sumatera Utara yang dipimpin oleh Kolonel Maludin Simbolan. 3. Dewan Garuda di Sumatera Selatan yang dipimpin oleh Letkol Barlian. 4. Dewan Manguni di Sulawesi Utara yang dipimpin oleh Kolonel PNJ semua. Beberapa tokoh sipil dari pusat pun mendukung mereka, bahkan bergabung ke dalamnya, seperti Syarifuddin Prawira Negara, Burhanuddin Harahap, dan Muhammad Nasir. Ahmad Hussein lalu mengultimatum pemerintah pusat menuntut agar kabinet Juanda mengundurkan diri dan menyerahkan mandatnya kepada presiden. Persoalan negara federal dan BFO. BFO negara federal maupun BFO prinsipnya sama, yakni adalah suatu negara yang secara resmi merdeka dan diakui kedaulatannya, namun secara de facto berada di bawah kontrol negara lainnya. Permasalahan ini muncul dimulai sejak perundingnya Linggarjati disetujui dan ditandatangani dan diperparah dengan pendatanganan perundingan yang lainnya seperti Rumroyen, Konsep Negara Federal dan Persekutuan Negara Bagian BFO, Bijen-Koms Federal Overlay, mau tidak mau menimbulkan potensi perpecahan di kalangan bangsa Indonesia sendiri. Setelah kemerdekaan, persaingan yang timbul terutama adalah antara golongan federalis yang ingin bentuk negara federal dipertahankan dengan golongan unitaris yang ingin Indonesia menjadi negara kesatuan. Dalam konferensi Malino di Sulawesi Selatan pada 24 Juli 1946 misalnya, pertemuan untuk membicarakan tatanan federal yang diikuti oleh wakil dari berbagai daerah non-RI itu ternyata mendapat reaksi keras para politisi pro-RI yang ikut serta. Mr. Tajuddin Nur dari Makassar bahkan begitu kuatnya mengkritik hasil konferensi. Sejak pembentuknya di Bandung pada bulan Juli 1948, BFO telah terpecah ke dalam dua kubu. Kelompok pertama lebih memilih bergabung RI yang dipelopori oleh ide Anak Agung Gede Agung serta Adil Puradiredja Jumhana. Kelompok kedua dipimpin oleh Sultan Hamid II Pontianak dan Dr. Mansur Sumatera Timur yang bekerja sama dengan Belanda tetap dipertahankan BFO. Ketika Belanda melancarkan agresi militer duanya, pertentangan antara dua kubu ini kian sengit. Dalam sidang BFO selanjutnya kerap terjadi konfrontasi antara Anak Agung dengan Sultan Hamid II. Di kemudian hari, Sultan Hamid II ternyata bekerja sama dengan APRA,
Westerling mempersiapkan pemberontakan terhadap pemerintahan Rhys. Namun selain itu, pergolakan yang mengarah pada perpecahan, pergolakan bernuansa positif bagi persatuan bangsa juga terjadi. Hal ini terlihat ketika negara-negara bagian yang keberadaannya ingin dipertahankan setelah KMB harus berhadapan dengan tuntutan rakyat yang ingin agar negara-negara bagian tersebut bergabung ke RI. Itu presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.